Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa asrafil anbiya wal mursalin. Marilah kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Asyam, Adabu, Matalibu, Fawaidu, wa Fadailuhu. Ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فضائل الصيام الصيام له فضائل كثيرة نذكر جملة منها الفضيلة الأولى تكفير الخطايا والذنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari wa ghairuh. Pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang keutamaan-keutamaan puasa. Ya, puasa itu memiliki beberapa macam banyak keutamaan. Tetapi secara garis besarnya musannif kitab ini menyatakan ada beberapa. Yang pertama adalah takfirul khotoya wa dzunub. Adalah puasa mampu untuk melebur dosa-dosa kita ataupun kesalahan-kesalahan kita. Jadi dosa-dosa yang lalu itu seperti kalau dibahasakan kita itu kalau seperti baju itu kalau sudah kotor itu dilundri ya. Dilundri. Seperti haji itu juga laundry, ya, membersihkan. Begitu juga puasa ini, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya, kesalahan kita melanggar perintah-perintah Allah dan lain sebagainya, itu bisa dihilangkan atau dihancurkan oleh dengan dengan puasa. Bisa diibaratkan kalau umpamanya seperti dosa atau kesalahan itu ibaratnya batu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi yang namanya puasa ini sebagai bodemnya yang bisa menghancurkan, meremukkan. Nah, dosa kalau besar, ya bodemnya juga besar. Dosanya gede, gawe pukule gur cilik kan ora pecah-pecah nggih. Gitu. Makanya kalau umpamanya dosa termasuk, makanya alhamdulillah Allah memberikan kepada kita, bagaimana saya sampaikan di awal pertemuan dulu, bahwasan Nabi Adam sama Siti Hawa itu memiliki dosa besar. Ketika sebelum diturunkan ke muka bumi ini melanggar karena memakan buah khuldi, ini dosa besar. Makanya ketika itu oleh Allah disuruh untuk puasa. Jadi puasa kita yang kita lakukan ini kalau kita memiliki dosa-dosa itu, insya Allah dengan kita berpuasa dengan syarat tadi imanan wahtisaban, man shoma Ramadan iman itu apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini perintahmu ya Allah, makanya dalam niat kan ada itu. Nawaitu shoma ghadin an ataifati syahri ramadhani hati sanati fadlillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ini imanan wahtisaban. Ihtisab kami sampaikan kemarin, ihtisab itu adalah karena ikhlas itu tidak karena apa-apa ya. Ihtisab kita bermohon kepada Allah dalam ikhlas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bisa dikatakan dari dosa yang setahun kemarin ini adalah peleburnya di bulan Ramadan ini. Jadi sebagaimana kalau umpamanya tentang sholat, nanti di belakang ada
Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan wa arafa hududah wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffadha kafara ma qablahu ay dzunubul lati qabla syiyam rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tahu tentang batasan-batasan tentang puasa tersebut, oh ini dilarang. Kalau sontek tidak dilarang ya. Pokoknya sesuatu yang ini bolongan songo ini kalau dileboni ini batal. Ya. Tapi kalau yang sontek itu tidak apa. Kalau ini yang apa masukkan ini apa namanya untuk swab bagaimana? Kalau swab itu ada pendapat yang menyatakan karena masuknya bukan di itu ada yang tidak apa-apa. Ya. Ada yang nanti pada pertemuan besok akan kita coba cari dulu keterangan yang lebih ya tentang swab dan kalau vaksin tidak apa-apa ya, kita kan sontek itu tidak di bolongan yang sudah ada itu tidak masalah. Warawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Nabi juga bersabda, salat yang 5 Jum'ah kepada Jum'ah, Ramadan kepada Ramadan itu adalah sebagai penebus, sebagai kifarat atas apa yang dosa-dosa di antara keduanya. Ketika kita mampu untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar yang menyekutukan Allah kita sampaikan kemarin juga. Terus termasuk berani akul walidain, berani kepada orang tua. Karena berani kepada orang tua ini dosa besar. Kelihatannya banyak terjadi kasus karena permasalahan yang istilahnya harta atau apa akhirnya menyebabkan bahkan ada seorang anak berani menuntut orang tuanya hanya berkaitan dengan masalah kayu dulu ya, ada di peristiwa di Jawa Timur itu sampai memenjarakan orang tuanya. Ini salah satunya adalah karena akul walidain. Maka ada ulama yang menyatakan terjadinya bencana-bencana itu bukan karena masalahnya kemaksiatan yang sifatnya seperti berkaitan dengan prostitusi dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak menyebabkan Allah menurunkan murkanya adalah berkaitan dengan anak berani dengan orang tua. Akul walidain ini yang paling banyak menyebabkan Allah murka. Karena apa? Kaya lali karo wong tuane itu bahayani sangat. Ulama pernah menyatakan tentang itu, bukan karena apa. Maka kalau kita di lingkungan kita ada ya orang anak berani dengan orang tua, jangan lupa wabil khusus tanggung jawab daripada takmir dan lain sebagainya, wabil khusus rois dan lain sebagainya, mendoakan minimal. Karena kita kalau umpamanya biasanya menasihati itu sering mental ya, kita doakan di dalam batin kita maupun di dalam secara nyata, doakan supaya Allah memberikan hidayah, supaya lingkungan kita nanti diberikan oleh Allah lingkungan yang ayam tentrem. Ayam tentrem, guyub rukun dan lain sebagainya. Nih, makanya sekarang itu juga banyak ada yang membahayakan bagi kita itu paham-paham yang akhirnya menyebabkan itu orang tua dulu harmonis, tidak terjadi apa-apa karena dia berpaham yang demikian akhirnya menyebabkan berani dengan orang tua. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika waktu di dakwah di Taif itu sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu malaikat pun marah mau menghantam desa itu dengan menurunkan 2 gunung di situ untuk dihancurkan. Nabi menghentikan jangan karena meskipun mereka adalah orang-orang yang istilahnya memusuhiku, tidak percaya dengan Allah, saya berharap dari keturunan mereka ada yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang banyak yang berdemikian.
dengan orang tua, akhirnya karena beda paham, tidak menghormati. Di Al-Quran jelas, wala takullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Hus ngunai mau tenang sal. Hanya karena harus ini berarti sing ada paham yang salah sebagai pemahamanipun. Jumat kepada Jumat itu juga penglebur dosa. Ramadan kepada Ramadan juga perebus dosa. Asaniyatu, yang kedua keutamaan daripada Ramadan adalah diangkatnya rif'atud darajat, diangkatnya derajat-derajat, wa mudha'afatul masubat, dan dilipat gandakannya berbagai macam pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Qala ta'azza wajal ila syaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yata'ayyatruku shaimu syahwatan wa ta'amahu min ajli rawahu Muslim. Yang kedua diangkatnya derajat-derajat, dilipat gandakannya pahala. Nabi bersabda setiap amalnya anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya dengan 10 kali lipat sampai 700 lipat. Lalu Allah bersabda, Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan saya akan membalas sendiri terhadap orang yang berpuasa. Karena siapa bagaimana orang puasa ini meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena arah diriku, karena perintahku, karena taat kepadaku. Ini karena ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang perintah Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, wong sesaren padha manut. Padahal sing dawuh Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Al-Quran ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, urung pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi podo iman kalih Kanjeng Nabi, iman apa yang disampaikan Nabi, iman dengan Al-Quran. Orang luar biasa. Wis podo awan-awan yo podo ora gelemak tenanan. Niki jenenge diangkat derajatnya oleh Allah. Asalisatu asyamu maqamun munifun wa munsabun syarifun. Lidzalika adhafallahu ilaihi idhafatan tasifun wa qala illa syauma fa innahu li ma'anal a'mala shana kulluha lillahi ta'ala fatala hadil idhafa ala tasrifin khasin wa fi wajidaraku aqwalun kullu minhum takallama an dauqihi aw fahmihi. Puasa memiliki kedudukan yang teristimewa, makom yang mulia, karena disandarkan langsung kepada Allah. Fa inna sauma tadi illa sauma, kecuali puasa, karena puasa ini adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Maka ada beberapa orang yang memiliki pendapat kenapa puasa itu memiliki keistimewaan. Di antaranya faqailun inna shauma laisa fihi hadul lisyaim fakana lillahi ta'ala wahdahu. Karena puasa itu hanya tidak ada bagian bagi orang yang berpuasa. Yang ada hanya untuk Allah semata. Nah, sing wong poso iki terus dhewe ra entuk bagian apa-apa, bagiane diwehni Allah kabeh, ngoten basa Jawane. Wong sing poso iki pemulek di awake dhewe saiki diangen-angen ngoten lho. Entuke kan abab sing badhek to nggih. Terus pemulek anu poso sing istilahnya ini ada ulama yang menyatakan demikian. Lek seperti haji kan awake dhewe iso plesir, leres mboten. Salat ya entuk sehat, deklak-dekluk niku ya wonten anune. Zakat engko ya jek entuk awake dhewe pujian menungso. Coba Pak Mbah Takmir misalnya pas poso ngene wah Mbah Takmir kan lho wis posone ngene jeleng. Apa ngerti awake dhewe?
Pak Takmir itu terus posoni api. Kita kan nggak tahu tuh, ora tahu tuh terus sampean terus kita mengatakan sesuk pertemuan dengan teman-teman, iki Ahmad iki posoni api tenan. Kan gak ono sing muji. Gimana? Inilah karena itu makanya ini puasa ini karena hanya untuk Allah sebagai semata. Wa qailun inna syiyama laisa minal a'mal la tadkhulu riya uli anufniyatun wa imsakun anil muftirat. Fa huwa qadisu lillahi ta'ala wahdah wa zimmatu aqwalin ukhra taraktuha khaufal ibhami wa awsa'ami. Terus ada yang mengatakan lagi karena puasa itu di dalamnya tidak ada amal yang bisa kemasukan riya. Poso aro riya. Aduh, aro gerenteng no terus akhire wong padha wah posone kuat dhewe iki. Kan wonten to. Itu ane lemes ngono mlakune terus goyang-goyang apa sampean liyane ayo karepmu sak sirimu terusno. Enggak ada yang akan menyebut iki lho iso jenenge posone sing sip ngono kan tidak bisa. Maka ini yang lain kan bisa sholat mau ngimami misalnya pun nonton niku terus di kita penak-penak nih lagu nih dan guna nih apapun iso tampak di situ ada bisa ria ya pak pamer nonton tuh mocone di ria nih iso moco tadarus ya iso ria awet di zakat yo iso ria tuduh nih tonggone misalnya pun apa jenenge anu kwitansi di status bar maca iki zakat malku 1.500.000 misalnya bar ku di foto delehne ning status iso ya tapi poso sampean daplang-daplang bar ku di foto iki lho poso lagi sing boten saged. Ar-rabi'atu al-mala'ul ladzina hum indallah minal malaikati wa ghairi manim salam yusammuna khalafa fami sa'im ay riha famihi atyabu min hilmis qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la khalafu fami sa'im atyabu indallah min hilmis. Yang keempat para malaikat itu semuanya golongan yang ada dari makhluk-makhluk rohani, di antaranya adalah para malaikat dan makhluk-makhluk yang suci. Mereka membau bahwasanya baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik. Krana awake dhewe sejenis mawon, mungkin pitik-pitik, mungkin blokane makhluk-makhluk yang lain ini baunya sakjane wangi. Mulane nek jenengan kok akeh makhluk sing nyedeki berarti iki jangan iki. Posone luar biasa iki. Saiki blokane makhluk sing liya nyedek mboten ditingali mawon, korek moro nek kaya apa jenenge? Makhluk Gusti Allah sing kaya kupu-kupu nyedeki terus apa pitik wae lah biasane ora sapa ning omahe jenengan kok mendina sapa ini ciri-ciri juga nih. Pokoke makhluk Gusti Allah termasuk yang luar biasa itu adalah para malaikat. Makanya Nabi ngendikan walladzi nafsi biyadihi la khalafu fami shaim atyabu indallah min risin. Baunya orang yang berpuasa itu ababe luweh wangi tinimbangane minyak misik. Al-khamisatu al-malaikatu alaihissalam yusholluna ala shaim wa yastaghfiruna lah. Malaikat-malaikat semuanya yang diciptakan Allah baik di langit di bumi semuanya itu semuanya memohonkan rahmat kepada orang yang berpuasa juga memohonkan ampun. Jadi jumlah malaikat pinten? Jumlahnya malaikat itu adalah sebanding dengan jumlahnya niku keturunane musuhe Allah setan iblis kan duwe balot tentara sakmono. Berarti malaikat itu jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Jadi jumlah menungso piro niku malaikat nggih dijumlahne berlipat. Maka ini semuanya memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Amarah al-Ansari radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fi syahri Ramadan faqaddamat ilaihi ta'aman faqala laha kuli faqalat inni sha'imah. Diriwayatkan dari Ummi Amarah al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada beliau kepada namanya Amarah ini pada bulan selain Ramadan
Lalu amarah nyogati istilahnya apa? Menyogati apa bahasa Indonesia ya. Menghaturkan makanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi dengan menghentikan karena wis disogat nih makanane ya wis melu maan ya kuli. Lalu yang namanya ini Amarah Al-Ansariyah mengatakan ini soimah, ibu-ibu ini padahal saya sedang puasa Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna soimah tusalli alail malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu malaikat-malaikat memohonkan rahmat kepadanya. Memohonkan rahmat kepada orang yang lagi berpuasa. Apalagi terus orangnya itu mau makan apa yang ada di sisinya. Wis eneke opo nanti ketika berbuka dia memakan itu sampai yang namanya mereka itu rampung dari makanannya. Terus warwa Ibnu Majah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam niki keranten hadis-hadis ini kan jarang-jarang jenengan mireng ngoten niki diambilnya dari Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kalau biasanya kultum kan sing niku mawon ngoten to, tambah-tambah anu ngoten maksud kula niku ben mirengaken hadis yang lain. Karena apa? Ya alhamdulillah kita mendengar hadis ngeten iki ada pahalanya piyambak. Ya, tambah ilmu nih meskipun ora lidong ora masalah. Penting wis apa enek memori ini wis tau nempel. Kaya wong ngono jenenge lek ape ngeroboh ni jenenge bangunan ra mungkin. Tapi ketika awake dhewe gawe ngeroboh ni gawe ndut dilempar ni enggak mungkin. Tapi ketika dilemparin terus ndut itu kan akhirnya nempel-nempel akan memberi bekas. Diri kita juga demikian. Mungkin ape nganu ngeroboh ni kebodohan kita itu angel. Tapi dengan awake dhewe sering mendengar ini, Pak insyaallah akan enek sing membekas. Rawa Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal inna shaima tusabbihu idhamuhu wa tastaghfiru lahul malaikah mauqila indahu ay madama yukalu indah. Sesungguhnya Bilal ketika Kanjeng Nabi ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya orang yang berpuasa itu balung-balungnya sing njero awake kabeh ini bertasbih. Dan apa? Malaikat semuanya memohonkan ampun. Masya Allah. Balungnya sing biasane meneng wae saiki padha bertasbih. Ora didudohne karo Gusti Allah. Ora didudohne jenengan padha wedi kabeh menan. Mau kelodean kabeh iki subhanallah padha muni ngono dhewe terus akhire dengan malah bengok-bengok dhewe. Akhire apa kaya wong stres karena apa ngrungokne balunge padha bertasbih. Untung wae itu getaran tasbihnya balung itu beberapa minus atau beberapa plus jadi ora krungu awake dhewe. As-sadisa innallaha azza wa jalla yubahil malaikah terakhir ini. Masih dua ya. Ada tiga, wis dirampung nih ben dua kali pertemuan besok insyaallah hatam ntar. As-sabiah itu sosus inna wajhi bahil malaika bisa imin. Atakum Ramadan syahrun barakah yakshakum fi fayanzalu rahmah yuhatul khataaya yustajibu du'a wa yababikumul malaikata. Nabi juga ngendikan datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh keberkahan. Allah melingkupi kalian dengan rahmatnya, maka rahmat itu diturunkan oleh Allah, segala dosa-dosa dihancurkan atau dilebur, doa-doa dikabulkan. Ini ampun supi. Ketika bulan ini banyak berdoa karena kadang-kadang kita karena terpancing untuk hanya mengingat untuk nanti buka puasa wae ora ndonga malan. Karena apa sing diharapne wong posoi apa? Pahala apa adzan maghrib? Adzan maghrib. Loro-loro nih sip nih. Asabiyah itu sosusa ini bidukul jannah min babir royan. Dikhususkannya nanti orang yang berpuasa masuk ke surga dari babur royan, pintu namanya ar-royan. Rawal Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man anfaqa zawjaini fi sabilillah tudinu dia min abwabil jannah. Barang siapa yang ngopeni loro bojo aja niki siji wae ya.
Man anfaqa zaujaini bojo loro ini dawuh Kanjeng Nabi ya. Tapi ora usah dilakoni ya. Maksudnya kula kan mazhab kula kan ngoten niku lek sing mazhabe nganu ngoten niku sunah Kanjeng Nabi niku kathah. Sunah Kanjeng Nabi niku kathah-kathah poso. Kula aturaken saya pernah ngaji di Sahih Bukhari niku. Sunah Kanjeng Nabi ora gur masalah poligami. Jenengan sakjane kuwi sunah sing enak, sunah karo Kanjeng Nabi sing ngono lho. Kanjeng Nabi niku dahar niku 3 hari itu tepung kasar. Jarang beliau tuh dalam 3 hari berurutan terus dahar tepung yang anu. Ini kalau nanti bisa dicek di juz apa namanya Sahih Bukhari juz 6 itu. Kanjeng Nabi dahar ini apa namanya saya ini dahar 3 hari itu kasar terus lekas enak sepisan 3 hari kasar mana kasar buat sunai sing ngono maksudku lho gitu kurang niku sing enak ngono ya wah ini jadi sosok Kanjeng Nabi niku sudah dibelokkan bagaimana sosok Kanjeng Nabi itu jadi saat ini membelokkan Kanjeng Nabi dadi sosok ini kados ngoten niku sunah-sunah sing ngono-ngono kuwi bahaya nih. Padahal Kanjeng Nabi mboten sing ngoten niku. Bukan yang ngoten niku. Saged paham nggih sing saya sampaikan. Kanjeng Nabi dibelokkan bukan seperti faktual faktanya. Jadi terus akhirnya sing tentang poligami sing enak terus mesti dipun istilahnya masalah ngoten niku. Nggih. Ada pembelokan sejarah, pembelokan faktual dari pribadi Kanjeng Nabi. Beliau senengane tirakat kok sing disenengne niku sing masalah guru. Wong lek mau sing tinggi apa jenenge tinggi masalah anu ya padha seneng no lek mau kuwi. Lah ini pembelokan ini dalam rangka napa? Dalam rangka yo nganu dhewe sendiri nyenengne paham sendiri itu. Lah niku golek penake dhewe. Jadi sosok Kanjeng Nabi yang itu dibelokkan. Man anfaqa fisabilillah nudiya min abwabil jannah, maka dia dipanggil dari berbagai macam pintu. Ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah inilah khair. Faman kana min ahli shalah tuya min babi shalah. Orang sing ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, yang dari ahli jihad tuya min babil jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli syam, dia ahli puasa tuya min babi royan, dia dipanggil dari pintu royan. Dan barang siapa man kana min ahli sedekah tuya min babi sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ana man tuya min tilkal abwab min darullah fa ahadun min tikal abwabi kuliha. Wahai Rasulullah, anak-anaknya tebusanku adalah orang tuaku, bapakku dan ibuku. Wahai Rasulullah, siapa di antara orang-orang itu yang apa namanya keberatan untuk tidak memasukinya? Pasti semuanya pengen memasuki pintu-pintu tersebut. Tapi apakah ada seorang pun yang bisa masuk dari semua pintu itu? Lalu Rasulullah menjawab faqala, "Na'am, ada." Ya ning saka pintune salat si fulan, si Ahmad dipanggil dari pintu puasa krana sregep puasa dipanggil, dari pintu sedekah krana Ahmad sregep dipanggil. Dari berbagai macam pintu, akhirnya bingung nek mlebu. Kari milih dimat misalnya. Asal nak Kanjeng Nabi jawab na'am barju antakuna minhum. Juga ada dan aku berharap aku termasuk di antara mereka, orang yang dari berbagai pintu itu manggil. Yang terakhir, as-saminatu farhutus shaimin dafatri bi tawfiri ajri inta tamami shaumi wa salamatihi an qadiin yaqta'an wa farhatu inda liqa'i rabbika ma warda bil sahihain anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li shaimi farhatani bi farhahum yufarrihu ma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang terakhir, orang yang berpuasa itu selalu bahagia. Yang pertama adalah ketika waktu mendengar suara adzan, seneng tenan itu. Yang kedua nanti ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu loh pengorbanan iman. Di saat orang-orang banyak yang tak beriman, yang tidak berpuasa, kamu tetap puasa. Orang-orang mingin-mingini awan-awan
ngombe apa es degan, sirup enak-enak ngono kuwi tetap bertabah padahal hatimu menginginkannya. Itu nanti akan berjumpa kedua bagian ketika azan atau ketika waktu berbuka, yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.